Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan teman-teman. Ini lagi di kebun jagungnya Pak Budi ya. Kita ngecek kebun jagungnya Pak Budi ini sudah tua teman-teman. Ini sudah sebenarnya kalau yang punya sapi ini bisa diminta daunnya. Sudah bagus, ini bisa dikurangi daunnya kan. Karena supaya cepat tua kan. Ini bagus teman-teman. Produksinya walaupun buahnya agak kecil karena kemarin tanpa olah lahan ya, ini tanpa olah lahan, jadi sehingga isinya kecil ya, tapi walaupun kecil itu penuh semua teman-teman, penuh ya, artinya penuh dari setiap lubang itu ada dan penuh sampai pucuk ya teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman ya, subscribe, komen dan tekan tombol loncengnya karena supaya bisa mengikuti channel YouTube Wiratadaya bidang pertanian teman-teman ya. Karena ini bidangnya pertanian, pertanian organik dan pertanian biasa ya. Jadi teman-teman simak baik-baik supaya tidak gagal paham ya. Jadi teman-teman kalau pengen jagungnya bagus, kita terutama olah lahannya ya, olah lahannya kita lebih bagus lagi ya. Artinya kalau bagusnya kalau seperti ini udah nggak ada tunggul ini ya dibajak dulu teman-teman. Nah setelah dibajak itu bisa kita tanamin jagung. Nah gitu ya. Kita bajak dulu, kita tanam jagung supaya kita bagus gitu ya. Kalau nggak kita bajak teman-teman, ya kecil-kecil begini kalau nggak kita bajak. Tapi kalau kita bajak lumayan bagus teman-teman. Karena pertumbuhan akar itu kalau kita bajak itu bisa sesuai sama kebutuhan si jagung tadi ya, kebutuhan masa pertumbuhan teman-teman ya. Jadi kalau nggak kita bajak ya begini teman-teman, itu kelihatannya kan kecil, tapi walaupun kecil ya isinya tetap penuh ya. Cuman belum bisa diandalkan untuk dipercontohkan ya. Kalau misalkan seperti kayak itu ya teman-teman, nah itu agak kecil-kecil itu tidak bisa, belum bisa dipercontohkan untuk teman-teman yang petani senior ya. Kalau petani belajar sudah lumayan lah teman-teman ya, lumayan bagus. Cuman teman-teman di sini ada enaknya kalau petani pemula itu bisa dipinjemi modal sama tengkulak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tani yang khususnya di perbatasan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan ini masih ada peluang besar untuk maju ke depan ya. Untuk peluangnya apa? Yang kita tidak punya modal, yang penting kita ada lahan, insya Allah tetap dibantu sama tengkulak ya. Karena untuk saat ini teman-teman harga jagung bagus, tengkulak ini makin banyak ya. Dia mau investasi di pertanian itu kebanyakan di sini ya. Di sini sudah berapa bos jagung teman-teman. Investasi dulu teman-teman ya. Supaya dia punya jagung banyak, dapat banyak, dia bikin anak buah dulu ya. Kita support anak buah itu, kita bantu, kita dari keperluan buka lahan sampai nugal sampai panen itu dibantu dana ya dari tengkulak itu ya teman-teman. Jadi supaya tengkulak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dia yang petani ini ya merasa dibantu, dia punya tanggung jawab. Jadi masalah harga dia nggak komen ya teman-teman ya, harga pupuk naik dan sebagainya tetap nggak komen ya, karena itu urusan mereka kan. Karena biasanya orang punya duit ya tetap mau untung ya, tidak sia-sia, tidak hanya ngasih modal cuman nggak mau cari untung, itu mustahil teman-teman. Kebanyakan ya walaupun sedikit banyaknya tetap cari keuntungan di situ. Jadi maka dari itu teman-teman, yang teman-teman tidak punya modal jangan khawatir ya. Kalau mau petani jagung di Kalimantan Timur ini masih banyak yang mendukung ya kalau petani jagung. Tapi beda lagi sama petani tomat, petani cabai ini. Nggak ada yang dukung teman-teman, nggak ada yang ngasih pinjem pupuk aja nggak ada, apalagi lain-lain ya. Kalau ini dari buka lahan sampai obat rumput, kalau jagung ini tetap dibantu teman-teman ya. Tapi karena kalau lahannya bagus teman-teman, sekali dapat 1 hektar itu 5 ton 6 ton ya sudah lumayan. Memang jangka waktunya kita sampai jadi duit itu
Ya sekitar 4 bulanan teman-teman, dari bikin lahan sampai itu 4 bulan lebih lah. Dari buat lahan sampai jadi duit itu kalau enggak 4 bulan ya 5 bulan itu. Begitu caranya. Karena untuk pengolahan lahan misalkan setengah bulan, untuk penjemuran setengah bulan teman-teman. Apalagi di Kalimantan ini curah hujannya tinggi, panasnya kurang, jadi buka tutup inilah ya. Contohnya ini ya, kemarin di ramalan cuaca kan panas ya teman-teman, panas, tapi ternyata ini bulan 5 udah tanggal 13 masih hujannya, setiap pagi hujan, subuh hujan. Itu teman-teman, prediksi cuaca ini beda sama kenyataan ya. Jadi walaupun itu orang pinter, tapi alam ini nggak bisa dilawan teman-teman ya. Jadi maka dari itu kita yakin aja teman-teman, kalau mau nanam nggak usah pandang waktu ya. Kita waktunya lahan siap kita tanami itu aja, nggak usah teman-teman mandang waktunya kapan, ini bagus atau enggaknya, nggak usah ya, kita langsung aja. Kalau seandainya teman-teman udah siap lahannya, langsung aja kita tancap gas, tanam gitu aja ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk tentang waktu hujan dan panas ini. Di sini yang menentukan alam, jadi sehingga kita itu harus mengikuti alam aja ya, supaya kita tidak tunggu menunggu. Sekarang contohnya teman-teman, kalau lahan kita udah siap ditugal, kalau kita masih nunggu waktu, nunggu ini nunggu itu, berarti kita nggak jadi nanam itu loh. Jadi kalau sistem saya teman-teman, kalau sistem saya dulu ya, yang tahun-tahun 2004, 2024, 2023 itu jagung begini sudah teman-teman, udah tak buangi daunnya bawah, langsung tak tugal teman-teman ya. Nanti begitu kita panen ini jagung sudah 1 kilan teman-teman. Kita sisipkan di tengah-tengah, kita tanamkan di tengah-tengah itu. Jadi kalau sekarang ini karena orang-orang nggak mau pakai ide itu teman-teman, padahal itu untung sekali. Untungnya di waktu teman-teman ya. Waktunya kita makin rapat ya. Misalkan 1 tahun 2 kali, kalau ini bisa 3 kali teman-teman. 1 tahun bisa 3 kali ini. Caranya udah jagung tua begini, ini kan jagung sudah kuning ini. Kita pangkas ini, daun bawahnya kita ambilin sambil membersihkan ya, bawahnya langsung kita tugal. Nah, setelah kita sudah umur setengah bulan, jagungnya kita panen teman-teman. Jagungnya langsung kita panen. Jadi nggak pengaruh teman-teman. Jadi kita mupuk juga udah aman, karena apalagi kalau ini dipotong, ini potong pucuknya teman-teman ya, kita potong pucuknya, yang di atas jagung ini kita potong sambil ngeringkan jagungnya. Kita sambil berjalan ya, sambil berjalan bersihi rumput, sambil berjalan yang sudah bersih kita tugal, yang bersih kita tugal. Saya coba 2 tahun begitu teman-teman. Begitu kemarin saya ambil alih ya, karena tanahnya itu bukan tanah saya sendiri ya teman-teman, tanah itu pinjem. Nah, sama orangnya, ceritanya orangnya mau pulang ke Jawa, tanah itu dijual teman-teman. Jadi kita tetap nggak bisa neruskan itu lahan itu. Jadi kita ada lahan yang lebar nggak ada, sudah ada yang lebar udah jauh di gunung sana. Jadi akhirnya kita tetap bertahan di lingkungan kita ya, ada nanam pisang, nanam cabai, nanam tomat, yang lahannya sedikit kita manfaatkan teman-teman. Jadi lahan jagung ini minimal ya paling sedikit itu 2 hektar teman-teman. Kalau cuman kita 1 hektar apa itu tanggung ya. Tanggung artinya apa? Oh, yang mau modali juga tanggung. Kalau sedikit kasihan dia yang ngasih modal gitu ya teman-teman. Itu jangan sampai lupa teman-teman. Simak baik-baik cara kerja kita di kebun jagung ya, karena kebun jagung ini menentukan hasil kita lumayan teman-teman. Jangan khawatir masalah harga, di Kalimantan ini harga lumayan. Dan untuk cuman yang kita agak ngeluh itu harga bibit teman-teman. Tapi kalau bisa nanti teman-teman bisa bikin bibit sendiri seperti ini ya,
sudah tua ini nanti kalau kita panen kita pilih bibit yang berkualitas, yang besar, yang bibitnya yang bijinya kecil-kecil. Nah, itu bisa kita sisihkan jadi untuk bibit. Oke, teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.